Coach Sintayong ini cukup konsisten dengan hasil-hasilnya. Nah, dan dia tuh kalau ibarat pelatih ada ini juga, nah saya seneng gitu. Ya, Itu apa? ya berani gitu, berani fight gitu. Ya seperti yang makan Korea itu. Coach, ini gimana makan Korea? No, saya mau, wah, itu langsung. Tapi selama memang belum ada keputusan, maka saya pribadi tidak mewakili siapapun akan terus bersuara untuk berharap CLBK itu terjadi. Tapi sekali lagi, karena ini temanya kebetulan baru saja diskusi, ada kata-kata Pak Presiden ya Pak Prabowo, ya kita harap selama ini sudah dilakukan. Dari program naturalisasi itu kan pemerintah juga banyak mendukung kan. Sejumlah torehan prestasi gemilang berhasil diraih Timnas Indonesia di bawah bimbingannya. Mulai dari berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hingga berhasil mendongkrak peringkat FIFA Indonesia. Tapi pemirsa, ada dua masalah. Yang pertama adalah apakah Demi mimpi besar, Erick Thohir beri sinyal akan kembali CLBK dengan Sintayong sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Arah masa depan Timnas Indonesia kembali menjadi sorotan setelah muncul sinyal kuat dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, terkait kemungkinan kembalinya Sintayong sebagai pelatih kepala skuad Garuda. Isyarat tersebut bukan sekadar wacana biasa, melainkan bagian dari pertimbangan strategis demi mewujudkan mimpi besar sepak bola nasional. Dalam dinamika yang terus berkembang, nama Sintayong kembali menguat sebagai figur yang dinilai mampu menjawab tantangan dan ambisi besar Timnas Indonesia ke depan. Dalam beberapa waktu terakhir, PSSI memang tengah berada pada fase penting dalam menentukan arah kebijakan teknis tim nasional. Evaluasi menyeluruh dilakukan terhadap pencapaian, struktur tim, serta kesiapan Indonesia bersaing di level Asia dan dunia. Di tengah proses tersebut, Erick Thohir memberi sinyal bahwa kesinambungan dan pengalaman menjadi faktor krusial. Sintayong, dengan rekam jejak dan pemahamannya terhadap sepak bola Indonesia, kembali masuk dalam radar utama. Mimpi besar yang diusung PSSI bukan sekadar meningkatkan peringkat atau lolos ke turnamen regional. Lebih dari itu, Federasi ingin membangun fondasi kuat untuk membawa Timnas Indonesia menjadi kekuatan yang konsisten dan disegani. Target jangka panjang seperti tampil kompetitif di Piala Asia hingga membuka jalan menuju Piala Dunia menjadi landasan utama dalam setiap pengambilan keputusan. Dalam konteks inilah, sosok Sintayong dinilai masih relevan dan strategis. Erick Thohir memahami bahwa membangun tim nasional tidak bisa dilakukan dengan pendekatan instan. Diperlukan sosok pelatih yang tidak hanya mengerti taktik, tetapi juga memahami karakter pemain, budaya sepak bola lokal, serta tekanan besar dari publik. Sintayong dikenal sebagai pelatih yang tegas, disiplin, dan memiliki pendekatan menyeluruh dalam membentuk mentalitas pemain. Karakter tersebut dianggap selaras dengan kebutuhan Timnas Indonesia saat ini. Sinyal CLBK atau kembali bekerja sama dengan Sintayong juga mencerminkan pendekatan realistis PSSI. Federasi tidak menutup mata terhadap apa yang telah dibangun sebelumnya. Program pembinaan, perubahan mentalitas, serta peningkatan standar latihan yang pernah diterapkan dinilai sebagai modal penting yang tidak seharusnya diabaikan. Dengan kembali melibatkan Sintayong, PSSI berpotensi melanjutkan proses yang sempat berjalan tanpa harus memulai dari nol. Dalam pandangan Erick Thohir, kesinambungan menjadi kata kunci. Sepak bola Indonesia terlalu sering terjebak dalam siklus pergantian pelatih tanpa arah jangka panjang. Akibatnya, tim nasional kerap kehilangan identitas dan stabilitas. Dengan memberi sinyal kembalinya Sintayong, PSSI ingin menunjukkan komitmen terhadap proses dan keberlanjutan program, bukan sekadar mencari solusi cepat. Mimpi besar yang dimaksud Erick Thohir juga berkaitan dengan pembentukan karakter Timnas Indonesia. Garuda diharapkan tidak hanya dikenal sebagai tim yang bertalenta, tetapi juga memiliki mental baja dan disiplin tinggi. Sintayong selama ini identik dengan pendekatan keras namun terukur, yang bertujuan membangun daya juang dan profesionalisme pemain. Pendekatan ini dianggap penting untuk menghadapi persaingan ketat di level internasional. Selain itu, Sintayong dinilai memiliki keunggulan dalam memaksimalkan potensi pemain muda. Dalam beberapa tahun terakhir,
Indonesia mulai menikmati hasil dari pembinaan usia muda yang lebih terstruktur. Generasi baru pemain dengan kualitas teknik dan fisik yang lebih baik mulai bermunculan. PSSI membutuhkan pelatih yang berani memberi kesempatan dan mampu mengelola transisi generasi tersebut secara tepat. Sinyal kembalinya Sintayong juga tidak lepas dari respons publik dan dinamika internal sepak bola nasional. Dukungan supporter terhadap sosok ini masih cukup kuat, terutama karena dianggap memiliki komitmen tinggi terhadap timnas Indonesia. Erick Thohir memahami bahwa kepercayaan publik merupakan elemen penting dalam membangun atmosfer positif di sekitar tim nasional. Pelatih yang mendapat dukungan luas akan lebih leluasa bekerja dan menerapkan visinya. Namun, sinyal CLBK, ini bukan berarti PSSI menutup mata terhadap evaluasi. Justru sebaliknya, setiap keputusan tetap didasarkan pada penilaian objektif dan kebutuhan tim ke depan. Erick Thohir menegaskan bahwa siapapun pelatih yang dipercaya harus mampu bekerja dalam kerangka besar reformasi sepak bola nasional. Sintayong dipertimbangkan karena dinilai memiliki kapasitas untuk beradaptasi dengan arah baru tersebut. Mimpi besar yang dicanangkan PSSI juga mencakup perbaikan tata kelola tim nasional. Pelatih tidak lagi bekerja sendiri, melainkan menjadi bagian dari sistem yang lebih luas, melibatkan sport science, analisis data, dan koordinasi dengan klub. Sintayong, dengan pengalamannya di level internasional, dianggap mampu berkolaborasi dalam struktur modern tersebut. Erick Thohir juga melihat pentingnya figur pelatih yang memiliki keberanian mengambil keputusan sulit. Dalam membangun tim nasional yang kompetitif, tidak semua keputusan akan populer. Dibutuhkan pelatih yang berani menegakkan disiplin, melakukan seleksi ketat, dan mengutamakan kepentingan tim di atas segalanya. Sintayong dikenal sebagai sosok yang tegas dalam prinsip tersebut. Sinyal kembalinya Sintayong sebagai pelatih baru timnas Indonesia sekaligus menjadi pesan bahwa PSSI tidak ingin terjebak pada romantisme masa lalu, tetapi memanfaatkan pengalaman sebagai pijakan menuju masa depan. Kerjasama yang terjalin diharapkan tidak mengulang kesalahan, melainkan menyempurnakan apa yang telah dimulai. Dalam perjalanan menuju mimpi besar, PSSI menyadari bahwa tantangan akan semakin berat. Persaingan di Asia terus meningkat, dan negara-negara lain bergerak cepat dengan investasi besar dan perencanaan matang. Indonesia tidak boleh tertinggal. Dengan mempertimbangkan kembali Sintayong, Erick Thohir ingin memastikan bahwa timnas Indonesia dipimpin oleh sosok yang siap menghadapi tekanan dan tuntutan tinggi. Kedepan, sinyal ini diperkirakan akan diikuti oleh langkah-langkah konkret dari PSSI. Pembahasan internal, pemetaan target, dan penyusunan program jangka menengah hingga panjang akan menjadi bagian dari proses. Publik sepak bola nasional pun menantikan kejelasan arah dan keputusan resmi yang akan diambil. Demi mimpi besar membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi, Erick Thohir menunjukkan bahwa PSSI terbuka terhadap opsi terbaik, termasuk kembali bekerja sama dengan Sintayong. Bagi federasi, yang terpenting bukan soal nama semata, melainkan siapa yang paling mampu mewujudkan visi dan ambisi sepak bola nasional. Jika sinyal tersebut benar-benar berujung pada keputusan resmi,